HP-nya jangan nutupin kamera. Mulai ya, mulai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Abdul Hafiz yang akan mengisi kajian online Zoom pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Keempat, acara inti Maufidah Hasanah dengan tema memaknai dan meraih kemenangan Idul Fitri. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Siti Aneng Solehah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Hirobbil Alamin, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat, dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin. Acara ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui VB dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong New. Jangan lupa untuk like fans pagi VB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong New untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Hafiz. Kepada Ustadz Muhammad Abdul Hafiz kami persilahkan. Suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, yang pada hari ini di akhir bulan Ramadan yang mulia dan agung, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan dan masih memperkenankan kita untuk menikmati detik-detik terakhir sebelum berpisah dengan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan hingga besok ketika kita merayakan Idul Fitr, ketika kita merayakan hari kemenangan, yang mudah-mudahan insya Allah kita semua ibu-ibu ya berhak dan boleh untuk menikmati kemenangan itu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita sempat nanti digolongkan bersama-sama dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam golongan orang-orang yang terus senantiasa menjaga, mengangkat, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satunya yang kajian Madrasah Perantau Online hari ini, yang insya Allah ibu-ibu semua sudah jalani dari awal Ramadan kemarin. Mudah-mudahan nanti dimasukkan ke dalam golongan وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, orang-orang yang senantiasa mengikuti, menghidupkan sunnah beliau sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ibu-ibu yang saya muliakan, afwan, ada jemaah bapak-bapak di sini, ibu? Kayaknya Nggak ada ada. ya? Oh, nggak ada ibu ya? Masya Allah. Ya, saya jadi bingung mau sebut bapak ibu atau ibu-ibu aja. Barakallah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin ada segenap pengurus dari kajian Madrasah Perantau Online, juga mungkin ada segenap pengurus dari Dompet Duafa Hongkong, yang mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita istiqomah, apalagi setelah Ramadan ini berakhir. Hari ini kita akan mengkaji singkat tentang memaknai dan meraih kemenangan besok, Idul Fitri. Bagaimana cara kita memaknainya, dan kemenangan apa yang pantas kita raih dari Idul Fitri tersebut. Mudah-mudahan ini ibu-ibu masih pada semangat ya, di hari-hari terakhir Ramadan. Saya nggak tahu ini bagaimana situasi di sana, mungkin nanti di sesi tanya jawab boleh diceritain ya. Kalau di Indonesia biasanya umat muslim, wah, sudah pada nggak fokus lagi ini detik-detik terakhir. Udah banyak yang sibuk baju barunya, banyak yang sibuk pengen mudik walaupun dilarang. Udah banyak yang sibuk bersih-bersih rumah macam-macam. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sana lebih menginspirasi kita nanti
dengan kegiatan yang hari ini mungkin berbeda dengan kebanyakan muslim di tanah air. Barakallahu lakum. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, memaknai dan meraih kemenangan Idul Fitri. Untuk yang pertama, ibu-ibu, mari kita bahas apa sih yang disebut dengan Idul Fitr. Ada dua pendapat besar yang menceritakan tentang makna dari Idul Fitr. Yang pertama, mudah-mudahan ibu, saya mohon maaf ya, kalau ada yang mungkin lihat dari HP tulisannya agak kekecilan, ya mudah-mudahan disesuaikan ibu ya. Yang pertama, makna dari Idul Fitr. Ulama berpendapat mayoritas, Idul itu kembali, Fitr artinya berbuka. Ibu-ibu pernah dengar istilah iftar jama'i ya, acara buka bareng. Kita kan kerennya buka bareng. Tapi kalau bahasa Arabnya iftar jama'i. Kalau doa berbuka puasa yang masyhur, kalau berbuka puasa kita baca doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu ini asal katanya fitr, berbuka. Berarti Idul Fitr artinya kita kembali berbuka puasa sebagaimana sebelum kita masuk bulan Ramadan kemarin. Nah, berarti di Ramadan kita puasa itu menahan iftar. Benar. Ketika bulan Ramadan kita ada buka puasa, setelah Ramadan nggak ada puasa, nggak ada buka puasa. Kecuali yang sunat, ibu ya. Maka disebut Idul Fitr, kembali tidak menahan lapar, tidak menahan haus, seperti orang berpuasa. Ini makna yang pertama, Idul Fitr. Apakah kita siap besok memaknai hari Idul Fitr? Kalau maknanya adalah berbuka puasa, wah ini semua orang bisa ibu ya, gampang kalau nggak puasa. Tapi makna yang kedua ibu, hadis yang paling banyak disampaikan oleh mubalik, di mimbar manapun, di channel manapun, di artikel manapun, keutamaan puasa ini ada 3 hadisnya, redaksinya mirip-mirip semua. Mirip Ustadz bener. Yang pertama, man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini mungkin ibu-ibu sudah pada hafal ya karena sering diulang-ulang. Yang kedua tetap mirip, bunyinya man qama ramadhana. Kalau tadi man shoma, siapa yang berpuasa siang harinya, kalau ini man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, itu boleh dengan tarawih, boleh dengan witir, boleh dengan tahajudnya, boleh dengan tadarusnya, pokoknya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Sama, imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, tetap mirip bunyinya. Bedanya apa? Yang ketiga ini untuk 10 hari terakhir. Man qama lailatal qadar. Siapa yang berjibaku, beribadah, mengejar malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, penuh iman dan penuh harap kepada Allah, Allah kasih hadiah utama. Apa hadiahnya ibu? Sudah pada tahu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan ampunan untuk setiap dosa-dosa yang sudah ia perbuat. Ini hadiah utama sehingga kita disebut lebarannya hari raya Idul Fitr. Loh, kok bisa Ustaz? Gimana hubungannya? Mari kita bahas ibu sekalian ya. Ibu-ibu sudah kenal dengan puasa sunnah Arafah, sudah ya? Masya Allah, saya yakin ini ibu-ibu pada kalau tentang ibadah ini lebih giat dan aktif kayaknya daripada kita yang di tanah air. Puasa sunnah Arafah, ada puasa sunnah Asyura. Ini 2 puasa yang kebaikannya mirip-mirip ini dengan hadis yang kita bahas. Kok mirip Ustaz? Barang siapa yang puasa sunnah Asyura di 10 Muharram, maka Allah kasih ganjaran dosa-dosanya setahun yang lampau dihapuskan, kecuali dosa-dosa besar. Ini puasa sunnah Asyura. Kapan puasa sunnah Asyura? Insya Allah nggak lama lagi. Setelah lebaran haji mungkin ibu ya. Yang kedua puasa sunnah Arafah. Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah ya. Sebelum orang wukuf di Arafah. Nah, siapa yang puasa sunnah Arafah, Allah kasih ganjaran dosa-dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang itu dihapuskan. Ini ganjaran puasa sunat loh ibu ya. Benar puasa sunat. Dan di bulan Ramadan, puasa wajib, menghidupkan malamnya, mengejar Lailatul Qadar,
Allah janji hadiahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gak cuman setahun yang lalu, gak cuman 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu mungkin ya, Ibu, kita semua, mungkin di antara Ibu ada yang 5 tahun yang lalu belum berada di Hong Kong, atau mungkin ada di antara Ibu yang 5 tahun yang lalu, wah boro-boro tinggal di Hong Kong Ustadz, kita belum kenal puasa. 10 tahun yang lalu, mungkin kita masih sibuk dengan masa muda, jahiliyah. Sholat pun kita nggak kenal. Allah janji menghapuskan dosa, maksiat, kesalahan yang kita buat 10 tahun yang lalu. Jangankan 10 tahun yang lalu, Ibu. Ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang sudah terlampau. Sampai kapan batasnya? Sampai kita hadir di dunia ini. Sampai kita pertama kali dilahirkan ke atas dunia. Allah janji semuanya dihapuskan. Maka kalau kita, ibu-ibu rahimakumullah, mendapatkan hadiah utama ini, insya Allah, besok hari raya Idul Fitr, kita berhak merasa bahwa diri kita sudah suci, kembali ke fitrah. Kok gitu Ustaz? Karena dosa kita sudah diampuni. Mulai dari kita baru lahir, sampai hari ini. Yang nggak kehitung jumlah dosanya. Yang nggak tahu lagi berapa banyak dosa besar. Apalagi dosa kecil. Apalagi dosa yang nggak disengaja. Allah janji menghapuskan seperti kita baru lahir. Kembali ke fitrah. Maka besok hari raya kita disebut dengan Idul Fitr. Ini makna yang kedua. Yang pertama, Idul Fitr itu kembali berbuka puasa. Wah, semua orang bisa Ustadz, gampang. Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan kalau tinggal kembali berbuka, kembali makan, nggak puasa, urusan sepele. Tapi kalau masalah kembali ke fitrah Bapak Ibu, kalau masalah kembali suci, Allah kasih 2 syarat. Yang pertama imanan, yang kedua wahtisaban. Ini nggak semua orang bisa untuk melakukannya. Maka besok Idul Fitr, tidak semua orang yang berhak merasa dia sudah kembali suci. Wah Ustadz, saya sudah berpuasa ini full, nggak ada bolong, ngajinya nggak ada terlambat, khatam lebih dari 3 kali. Witirnya nggak ketinggalan, tahajudnya berisi tiap malam Ustadz. Bolehkah saya merasa saya berhak menjadi orang yang kembali ke fitrah? Wallahu a'lam. Silakan tanya pada diri kita masing-masing, Ibu ya. Apakah kita sudah memenuhi yang 2? Imanan wahtisaban. Imanan ini yakin bahwa ini perintah Allah, Allah yang menyuruh, maka kita melakukannya untuk Allah. Benar, ibu-ibu sudah puasa karena Allah, bukan karena ikut-ikutan. Benar, ibu-ibu semua malam sudah tadarus, ikut pengajian, witir, tarawihnya bareng-bareng karena Allah, bukan karena diajak di grup, ayo ibu-ibu kita malam ini di absen. Benar, ibu-ibu semua mengejar Lailatul Qadar, ada yang begadang, ada yang i'tikaf mungkin ya. Benarkah semua itu dilakukan mengharap wahtisaban, mengharap ampunan dari Allah? Atau jangan-jangan karena bosan ada di rumah, pengen pergi i'tikaf? Ini hati-hati ibu. Maka besok gak semua orang yang berhak merayakan Idul Fitr, berhak merasa dia kembali ke fitrah, tapi semua orang berhak sholat id, berhak pakai baju baru, berhak makan kue lebaran, berhak silaturahim, berhak, silakan. Tapi dosanya diampuni, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua dapat status ini. Ini mumpung Ramadan belum berakhir, Ibu rahimakumullah, kita masih Allah kasih kesempatan untuk berdoa, meminta hadiah utama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tinggal beberapa jam lagi sebelum maghrib masuk. Afwan, saya nggak tahu di sana mungkin sudah maghrib atau enggak Bapak Ibu ya. Barakallah. Kita lanjutkan. Memaknai Idul Fitr, caranya. Tadi kita sudah bahas apa makna Idul Fitr. Yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan makna tersebut. Bagaimana cara kita memaknainya. Yang paling gampang, ibu-ibu rahimakumullah, besok itu semua kita insya Allah pasti bersyukur. Sebenarnya besok ini ujian. Allah titipkan kita 4 ujian. Ujian musibah. Ini gampang ibu ya, kita semua dapat ujian musibah. Allah titipkan kita ujian maksiat. Semua kita pernah bermaksiat. Allah titipkan kita ujian taat. Kita taat kepadanya. Kita sholat,
kita puasa, zakat. Wah, itu ujian Ustaz. Ini ujian, Ibu. Karena banyak orang yang taat, sholat, puasa, zakat, tapi bukan karena Allah, ujiannya. Yang keempat, ini yang besok kita dapatkan, ujian nikmat. Allah kasih kita kenikmatan, mungkin ibu-ibu yang ada di sana, mudah-mudahan besok merasakan kenikmatan, mungkin waktunya jadi libur, atau penghasilannya ada nambah, dapat bonus, mudah-mudahan, barakallahu amin. Mungkin besok bersuka cita karena bisa kumpul dengan keluarga, walaupun musim wabah, pandemi nggak bisa ketemu fisik, minimal ketemunya virtual. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan besok kita merasakan mayoritas itu adalah nikmat. Ini ujian. Kita diuji dengan nikmat. Siapa yang tidak bersyukur, maka dia batal ujian. Siapa yang mendapatkan nikmat kufur, maka dia gagal ujian. Ujian syukur. Ujian nikmat kita hadapi dengan syukur. Memang Al-Quran ada sebut, Ustaz? Nah, di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Di bawahnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Untuk hari raya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, engkau bertakbir kepada Allah, wa la'allakum tashkurun. Kita disuruh untuk bersyukur, memaknai hari besar ini. Ibu-ibu semua sudah bersyukur hari ini? Sudah ya, insya Allah. Kita tadi awali dengan bersyukur, Allah berikan kita nikmat mencicipi Ramadan. Selanjutnya, bagaimana kita memaknai Idul Fitr? Kita terus berjuang, ibu-ibu rahimakumullah. Berjuang di mana, Ustadz? Bukankah bulan Ramadan yang sudah kita lalui 30 hari ini kita berjuang, Ibu? Ada yang berjuang untuk mendirikan sholat, ada yang berjuang untuk menghatamkan Quran, ada yang berjuang menahan pandangan, ada yang berjuang menahan lisan, menahan pendengaran. Semuanya berjuang melawan hawa nafsu dan mendapatkan ibadah. Apakah setelah Idul Fitr, 1 Syawal, semuanya berhenti, kita nggak berjuang lagi? Wow, kalau begitu, nggak ada gunanya kita melalui Ramadan. Kalau perjuangannya berhenti. Wah, Ustadz, kan memang hari ini hari kemenangan. Menang dari perjuangan yang lalu. Benar, Ibu. Idul Fitri hari kemenangan, bahwa kita menang melawan hawa nafsu sebulan yang lalu, tapi itu sekaligus persiapan kita menghadapi hawa nafsu 11 bulan yang akan datang. Bukankah Syahrul Ramadan ini namanya, Ibu masih ingat? Ada namanya Syahrul Riyadhah, bulannya latihan. Ada namanya Syahrul Ibadah, bulannya banyak ibadah di dalamnya. Bukankah di dalamnya Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, bulan yang diberkahi, bulan Al-Quran. Ini bulan tempat kita ditempa, ibu-ibu yang saya muliakan. Yang tadinya jauh dari Al-Quran, ditempa jadi dekat dengan Al-Quran. Yang tadinya susah sholat wajib 5 waktu banyak bolong, ditempa, jangankan sholat wajib, tarawih, witir, tahajud, menghidupkan, mewarnai hari-harinya. Maka terus berjuang, bukti kita memaknai dan mensyukuri Idul Fitr. Selanjutnya, Ibu rahimakumullah, di hari raya nanti, 1 Syawal 1442 Hijriah, Allah sudah titipkan kita nikmat, Allah berikan kita waktu, kesempatan, dan mungkin yang hari ini ibu-ibu rahimakumullah mendengar apa yang terjadi dengan saudara-saudari kita di Gaza, Palestina, di Masjidil Aqsa, maka yang ketiga, kita jangan berlebih-lebihan merayakan hari esok. Karena bulan puasa, ibu rahimakumullah, kita Allah tempa untuk peduli dengan sosial. Nggak cuma ditempa dekat dengan Al-Quran, nggak cuma ditempa rajin sholat, tapi ditempa untuk peduli sosial. Bukankah bulan puasa ketika kita menahan lapar dan haus, ini mencoba untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang mereka susah makan. Mereka susah mencari nafkah. Oke lah dapat mencari nafkah, tapi nggak bisa hidup mewah, makan enak seperti kita ketika berbuka puasa.
Bukankah ini mendidik kita untuk menempa kepedulian sosial? Peduli sama nasib mereka. Peduli sama kawan-kawan saudara kita, sahabat kita di Palestina. Mungkin hari raya besok mereka akan berperang, wallahu a'lam. Mungkin hari raya esok mereka nggak hidup lagi. Sebagian mereka kehilangan anggota keluarga, wallahu a'lam. Maka kita nggak boleh berlebih-lebihan. Apakah besok ketika hari raya kita pesta pora, foya-foya, senang-senang, jalan-jalan ke mall, ketawa, ketiwi, having fun all day. Sementara saudara kita di belahan bumi yang lain merasakan keadaan yang berbeda 180 derajat. Hati-hati, mungkin kita tidak termasuk orang yang dapat mengambil hikmah, petik, makna dari Idul Fitr. Kita lanjutkan Ibu ya. Apakah besok di antara kita ada yang sibuk dengan baju baru? Sibuk dengan makanan mewah yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, yang sudah kita kirimkan kepada karib kerabat sanak handai taulan yang kita kenal? Sibuk, ini mungkin bagi muslim yang ada di tanah air, sibuk dengan mempersiapkan, mempercantik, memperindah lingkungannya, atau mungkin sebagian sibuk mudik, walaupun sudah dilarang Ibu ya. Mudik hari ini Ustadz. Wah, kenapa mudik? Kita kan pengen ketemu keluarga. Besok ini hari kemenangan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Hati-hati ibu-ibu. Hati-hati niat kita Ibu rahimakumullah. Hari ini mudik benar. Tapi yang pengen mudik sebenarnya bukan kita. Yang pengen mudik hari ini yang sudah packing siap-siap bukan keluarga. Bukan sanak kerabat, bukan tetangga kita. Yang mudik sesungguhnya hari ini bulan Ramadan. Di belakang kita, tapi kita nggak perhatiin. Kita sebagian ada yang sibuk masukin baju ke koper, masukin alat-alat mandi ke koper. Ini alat baju pakaian tidur, peralatan HP, charger, snack, semua masukin ke koper. Di belakang kita. Kita lupa memperhatikan ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan pun lagi packing ini siap-siap untuk berangkat. Emang Ramadan ada baju Ustadz? Ngarang lah Ustadz. Ramadan nggak ada baju. Tapi dia packing pahala berlipat ganda yang ada selama bulan Ramadan dimasukin ke tasnya. Rahmat yang Allah taburkan di setiap ibadah dimasukin ke dalam tasnya. Jalan mudah menuju surga, masukin ke tasnya. Ampunan, paginya yang berpuasa, malamnya yang menghidupkan Ramadan. 10 malam terakhir, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ramadan sudah mulai masukin ke tas, packing mau dibawa pergi. Tapi kita nggak perhatian ibu-ibu ya. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apakah ini bentuk syukur? Wallahu a'lam. Sesuai semua kembali kepada niat dan hati kita masing-masing. Tapi bentuk syukur yang sebenarnya adalah kita tetap menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah perintahkan kita bergembira hari ini. Naam. Allah suruh kita falyafrahu. Karena ini adalah anugerah Allah. Allah suruh kita tidak berlebih-lebihan. Naam. Wala tusrifu. Engkau jangan berlebih-lebihan. Mungkin ini bentuk syukur yang Allah ridhoi. Kita lanjutkan Ibu rahimakumullah ya. Mudah-mudahan ini siang-siang hari. Afwan, saya nggak tahu panas atau hujan di sana ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ini. Puasanya masih tetap berdahsyat, berapi-api ya. Ibu rahimakumullah, hari ini, besok, sebagian kita bertanya, apa yang akan dilakukan setelah Ramadan? Di bulan Ramadan jelas puasa Ustadz, jelas tarawih, jelas witir, jelas ngaji, jelas tahajudnya, jelas sahurnya. Oke, setelah Ramadan kita ngapain? Perjuangan baru dimulai, ibu-ibu. Perjuangan yang sesungguhnya baru start, kita mulai besok. Lah kok gitu Ustadz? Ibu-ibu ini sudah hafal hadisnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu neraka klop ditutup rapat. Setelah Ramadan, apakah pintu neraka tetap tertutup? Setelah Ramadan, apakah pintu surga tetap terbuka? Wallahu a'lam.
Bisa jadi pintu surga tetap terbuka dan pintu neraka dibuka lebar. Karena kita nggak berada di Ramadan lagi. Maka perjuangan kita baru mulai, Bapak Ibu. Dan perjuangan kita, insya Allah, kalau kita hari ini melakukan perjalanan di padang pasir, ibaratnya perjalanan kita menanjak ini setelah Ramadan. Godaan akan lebih dahsyat. Dari mana godaan? Dari yang 4. Kita digoda, kita diuji dengan taat, sholat, puasa, baca Quran, diuji dengan musibah, ada yang kehilangan HP, kehilangan anggota keluarga, patah hati, Masya Allah. Ada yang digoda dengan maksiat, sebagian kita meninggalkan sholat, berbohong, berfoya-foya. Sebagian kita digoda dengan nikmat. Allah kasih duit banyak, waktu luang, nikmat. Apakah nikmat yang Allah berikan kita bersyukur, musibah yang Allah turunkan kita sabar, taat yang Allah titipkan kita mampu ikhlas di setiap sholat, puasa, zakat, ngaji kita, atau di setiap maksiat yang Allah uji ke kita, mampu kita selesaikan dengan taubat. Mudah-mudahan perjuangan kita baru dimulai besok dan akan lebih berat. Maka terus berjuang, Ibu. Tunjukkan bahwa kita orang yang menang di Idul Fitri. Ada tanda-tanda kemenangan di hati kita. Wah Ustadz, emang ada yang tahu puasa kita Allah terima? Adakah yang tahu ngaji kita, tarawih kita, witir kita, bahkan kita menahan, nggak bohong, tidak berkata-kata kasar, nggak mengumpat? Apakah ada yang tahu bahwa semua itu Allah terima? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda amal diterima dalam diri seseorang ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna min alamat qabulil hasanat. Salah satu dari tanda-tanda bahwa amal yang sudah kita kerjakan itu Allah terima, al-hasanatu ba'duha. Kebaikan mengiringi setelahnya. Ibu tadarus kemarin, iya benar tadarus. Setelah Ramadan masih tadarus, masih Ustadz, insya Allah amalnya mudah-mudahan diterima. Ibu kemarin puasa, Ramadan puasa Ustadz. Setelah Ramadan ada puasa sunnah, wah nggak ada Ustadz. 11 bulan nggak ada puasa satupun. Puasa mengganti puasa qadanya pun nggak ada Ustadz. Hati-hati Ibu, nggak ada kebaikan setelahnya. Jangan-jangan amal kita selama Ramadan tidak diterima. Setelah Ramadan, tanda kemenangan itu kita dapatkan, kita raih, ada tanda-tanda takwa dalam diri kita. Bapak Ibu masih ingat ya? Kutiba alaikumusiyam, Allah menyuruh kita puasa di bulan Ramadan untuk la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Gimana orang bertakwa Ustaz? Bertakwa maka dia nggak mau berbohong karena takut sama Allah. Bertakwa nggak mau lihat yang haram di matanya karena takut sama Allah. Bertakwa maka dia sholat berjemaah. Loh kok gitu Ustaz? Karena takut sama Allah, kalau dia tidak memanfaatkan tubuh yang Allah kasih, masjid yang sudah Allah bagikan untuknya. Takut sama Allah nggak cuman ketika ramai-ramai kumpul bareng dengan sahabat. Walaupun dia sendirian, ada takwa dalam hatinya, takut melanggar perintah Allah. La'allakum tattaqun. Ada lagi tanda yang lain Ustadz, banyak Bapak Ibu. Orang bertakwa itu wal'afina anin nas, saling maaf memaafkan sama manusia. Besok kita Idul Fitri, maaf memaafkan, silaturahim. Orang takwa itu wal kadhiminal ghaidh, dia mampu menahan marah. Maka setelah Ramadan ibu-ibu harusnya nggak jadi orang yang pemarah lagi. Wah, ada yang bikin kesel, hadapi dengan senyuman. Bukti ada bekas Ramadan dalam dirinya. Bukti sudah ditempa oleh Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka selalu berinfak, bersedekah. Enggak cuman ketika lapang. Wah Ustaz, saya kalau bersedekah pengen Ustaz. Tapi tunggu ada duit dulu. Orang bertakwa, walaupun dalam keadaan sempit, tetap bersedekah. Dan orang bertakwa, Ibu rahimakumullah, kalau dia melakukan dosa, ketika ia berbuat maksiat, ketika ia melanggar perintah Allah, zakarullaha fastaghfaru, langsung ingat kepada Allah dan bertaubat. Oh, jadi orang takwa ini nggak suci, Ustaz? Nggak suci, Ibu rahimakumullah.
pengen jadi orang bertakwa, harus bersih dari dosa, kita menuju ke sana. Tapi dalam proses yang kita berdosa, wajar. Yang terpenting bukan hatinya yang harus bersih, tapi setiap berdosa, setiap ada noda, kita bersihkan, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita bisa meraih kemenangan, Ibu, yang paling penting setelah Ramadan, pastikan di dalam pribadi kita masing-masing ada bekas-bekas Ramadan. Ada bekas lecutan hasil tempa Ramadan dalam diri kita. Apa itu, Ustaz? Ada banyak. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk berpuasa. Nah, puasa wajib. Menahan lapar dan haus paginya. Maka setelah Ramadan, kita akan terbiasa untuk berpuasa sunnah. Itu bekas-bekas orang yang menang ketika Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah suruh kita sholat banyak. Allah suruh kita sholat tarawih, sholat witir, malamnya tahajud, 10 malam terakhir mengejar Lailatul Qadar. Allah suruh kita datang ke masjid. Ini bekas-bekas hasil didikan Ramadan. Harus ada dalam diri kita. Maka kita nggak akan merasa berat ketika menunaikan sholat 5 waktu, di awal waktu, berjamaah di masjid. Bekas-bekas Ramadan, kita peduli terhadap sesama. Ini di akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah tunaikan zakat fitrah ya. Sudah bayar zakat fitrah, boleh yang langsung ke amilnya, ke dedeknya, atau transfer, nggak masalah. Yang penting kita bayar zakat fitrah, bukti bahwa kita peduli dengan sesama. Peduli dengan nasib saudara-saudara kita yang lain. Bahkan ada yang bersedekah banyak, memberikan makanan untuk berbuka puasa untuk orang lain. Ada yang berbuat baik, walaupun nggak dalam bentuk materi, membantu pelaksanaan kajian madrasah perantau online, dengan tenaganya, dengan waktunya, membantu pelaksanaan Idul Fitr, ibadah tarawih, ibadah witir, merapikan tempat, membersihkan, disapu, dibuat senyaman mungkin. Nggak dengan materi, sedekah dengan waktu dan tenaga. Kalau setelah Ramadan ini terus berlangsung, ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalam dirinya berbekas Ramadan yang 30 hari yang sudah kita lalui. Kalau nggak kelihatan gimana Ustaz? Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Maka besok, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana cara kita memaknai dan meraih kemenangan yang sudah Allah sediakan? Salah satunya bergembira. Boleh bergembira. Dan memang dianjurkan. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Besok itu adalah salah satu bentuk dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ambil atau enggak ambil, pilihan. Tapi kita yang mengambil besok Idul Fitr, yang paginya kita mandi, berjalan ke tempat sholat Id dengan wajah penuh riang, bergembira. Insya Allah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup gembira? Enggak. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Mungkin besok kita pakai baju baru, saking barunya silau dari jauh. Wah, ini ibu ini nih bajunya silau. Masya Allah. Hati-hati jangan berlebih-lebihan. Kita pakai wangi-wangian Ustaz untuk sholat Id sunnah. Tapi kalau kebanyakan, wah kiri kanan jadi keganggu. Hati-hati ibu, jangan berlebih-lebihan. Ustaz, besok kan hari kemenangan Idul Fitr. Boleh nggak kita bawa makanan banyak? Makan banyak-banyak, puas-puas karena puasa, sudah nahan lapar, haus, 30 hari. Boleh, silahkan. Tapi ingat, saudara-saudara kita di luar sana mungkin nggak seberuntung kita. Saudara-saudara kita di Palestina, mungkin Idul Fitri mereka berbeda, jauh dari kita. Maka cara kita menghormati mereka, jangan berlebih-lebihan. Karena di bulan puasa kita dituntut untuk peduli dengan sosial. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Besok ibu-ibu yang ada menghadiri masjid, silahkan pakai baju terbaik. Pakai baju lebaran, boleh pakai. Lah Ustaz udah pakai baju lebaran kan ketutup mukena nanti. Gak masalah.
kita penuhi perintah Allah memakai perhiasan yang paling indah ke rumahnya. Wa kulu washrabu wala tasrafu wala tusrifu. Silahkan makan, nikmati itu nikmat karunia yang sudah Allah titipkan di rumah kita masing-masing, di dalam dompet kita masing-masing, di dalam rekening kita masing-masing. Silahkan nikmati, tapi ingat, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka dengan mereka yang berlebih-lebihan. Barakallahu wallahu ta'ala alam. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, cara kita memaknai dan meraih kemenangan esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada host, moderator, kepada Ibu Isnawati. Tafadhali. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua seiring dengan ridha ilahi Robbi, amin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Hafiz yang terhormat, saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya begini, setiap tahun tuh saya zakat fitrah selalu suami yang zakatin di rumah. Terus tahun ini saya ingin berzakat di dompet duafa. Saya sudah berzakat di dompet duafa, tapi nggak bilang suami. Terus bagaimana harus saya bilang suami dan suruh suami nggak usah zakatin, atau biar saya bisa memberi zakat, atau bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kalau zakat fitrah sekeluarga itu uangnya dari istri? Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, dari Ibu Umainah. Barakallah, mudah-mudahan tetap lancar urusannya Ibu ya. Yang pertama tentang masalah membayar zakat ke dompet duafa, tapi nggak ngasih tahu suami Ibu ya. Mungkin suami Ibu ada di tanah air ya. Barakallah. Ya, tentang beribadah bagi kita istri, memang seyogianya harus kita meminta izin kepada suami. Membayar zakat ini wajib. Rasulullah SAW pernah memberitahu bahwa istri jika ingin puasa sunnah, itu kasih tahu ke suami. Minta izin dulu. Diizinkan dengan suami, dan ini untuk beribadah. Ini hal yang sunnah. Tetapi untuk yang wajib, Ibu rahimakumullah, boleh, nggak apa-apa, kita tidak meminta izin kepada suami. Fikihnya tetap sah. Tapi, fikihnya tetap sah, tapi dalam hal adab dan akhlak, tetap kita beritahu kepada suami sebagai bentuk kita menghormatinya dan bentuk akhlak kita kepada beliau. Maka boleh mungkin sudah dibayarkan, ntar dikasih tahu. Wah, biasanya saya zakat ke rumah untuk tahun ini, zakatnya ke dompet duafa. Kalau ada alasan, diberitahu. Alasannya mungkin ini. Biar dengan demikian, nggak ada miskomunikasi. Nggak ada saling bertanya dalam hati. Karena ini masalah zakat, masalah ibadah, iya benar. Tapi masalah duit juga. Ini masalah duit sensitif ini, Bu ya. Mudah-mudahan nggak jadi masalah. Itu yang pertama. Iya, Ustaznya. Ya, Afwan, yang kedua tadi Ibu? Yang kedua tadi, meskipun saya berzakat, meskipun keluarga zakat di rumah, tapi yang bayar tuh dari duit saya di Hong Kong gitu. Itu bagaimana hukumnya? Oh iya, Masya Allah, barakallah Ibu. Kewajiban zakat ini melekat pada suami, karena suami sebagai kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya yang istri gimana Ustadz? Berarti melekat pada istri sebagai kepala keluarga. Ustadz, ini kedua-duanya sama-sama bekerja, suami kerja, istri bekerja. Tapi kebetulan zakat fitrah dibayarkan oleh istri. Wallahu alam,
insya Allah ibu dapat 2 kebaikan. Yang pertama kebaikan untuk membayar kewajiban fitrah. Yang kedua kebaikan bersedekah atas tanggung jawab suami. Insya Allah sah, insya Allah diterima, gak masalah. Tapi jangan lupa nanti dikasih tahu ibu ya ke suami, biar suami ngira wah ini jangan-jangan zakat belum dibayar lagi akhirnya double gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ibu Umaina. Gak usah diambil lagi, biarkan insya Allah Allah akan ganti nanti sebagaimana janji Allah yang banyak di dalam Al-Quran. Gantinya berlipat-lipat mudah-mudahan. Wallahu alam Ibu. Jadi saya harus ngasih tahu suami, Ustaz. Iya, Sebenarnya Ibu. saya pikir biar aja suami bayar, saya nggak usah ngasih tahu suami. Saya nggak mau ribet. Masya Allah. Ya, gitu. Wah, itu lebih luar biasa lagi Ibu ya. Niatnya nggak pengen ribet, memudahkan urusan suami, menghindari yang bikin-bikin pusing. Masya Allah. Insya Allah sudah baik banget Ibu. Ya, ini pun saya kasih THR ke keluarga saya sendiri. Saya nggak bilang suami. Yang saya tahu saya kasih THR ke keluarga dia aja. Kalau ke keluarga saya sendiri, kalau keluarga perempuan, yang saya kasih tahu yang ke ibu aja, yang ke ponakan lain saya nggak kasih tahu suami. Saya titipin ke adik saya saja, sekarang bagi-bagiin gitu. Saya nggak mau, saya menghindari pertengkaran gitu aja. Nah, Ibu, mungkin pernah terjadi tahun-tahun kemarin gitu, Ustaz. Jadi lebih baik kayak gitu aja. Jadi bukannya saya berbohong. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Ini bagi sebagian suami, ini harusnya mendambakan sosok yang kayak Ibu ini. Dia nggak pengen ribet, nggak pengen gara-gara yang sepele, jadi kusut, semeraut, macam-macam. Dan memang, Masya Allah Ibu ya, saya sebagai suami, juga banyak suami-suami di luar sana yang sebenarnya pengen dimudahkan oleh istrinya. Ini salah satu ibu sudah melakukan ini. Harusnya dikerjain oleh suami, wah sudah ditutupin. Walaupun nggak ngasih tahu, tapi mungkin tiba-tiba suami dapat masalah, bisa jadi solusinya yang sudah ibu kerjakan. Mudah-mudahan ini tambah berkah ibu, mudah-mudahan jadi istri solehah, dan mudah-mudahan insya Allah ini sudah bentuk kemuliaan yang luar biasa untuk suami dan keluarga ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi dan terima pahalanya. Allah ganti juga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Barakallah, sama-sama Ibu. Ada lagi? Ada lagi yang tanya nggak, ibu-ibu? Afwan, Mbak Isna. Jadi di sana besok ya Idul Fitrinya? Iya Pak Ustaz. Sama dengan tanah air ya? Iya. Masya Allah. Ini sekarang jam berapa di sana ya? Banyak yang nggak bisa libur. Masya Allah. Wallahu. Sekarang jam nggak bisa libur kerja. Jam setengah 3 kurang 5 menit. Mungkin sholatnya di rumah Ustaz. Minta bimbingan sholat Idul Fitri di rumah bagaimana? Oh, iya gimana Ibu? Minta bimbingan sholat Idul Fitri sendiri di rumah bagaimana Ustaz? Oh, barakallah. Naam. Subhanallah, luar biasa ya ibu-ibu yang ada di sana yang mungkin besok nggak dapat libur tapi hatinya pengen merayakan Idul Fitri. Yang besok mungkin fisiknya ini tertahan oleh berbagai alasan pekerjaan, tapi ruhnya sudah menikmati hari Lebaran. Barakallah Ibu, luar biasa sekali. Ini saya membayangkannya, waduh, Masya Allah, jauh benar ya derajat saya di bawah kalau dibandingkan ibu-ibu semua. Gimana caranya biar bisa ikut merayakan Idul Fitri Ustaz sendirian? Tafadhol. Ibu-ibu cukup sholat 2 rakaat, sholat id seperti biasa,
Bedanya kalau berjemaah itu ada khutbah, kalau sendirian nggak perlu ada khutbah. Tata caranya sama, sholat takbir, yang rakaat pertama berapa kali Ibu? 7 ya, 7 kali takbir, rakaat kedua takbirnya 5 kali takbir. Nah, sudah ini saja pembeda sholat sunnah yang lain dengan sholat Idul Fitr. Selanjutnya, nggak usah pakai khutbah, mau berdoa boleh, silakan berdoa. Mau sebelum sholat ini pakai zikir dulu boleh, nggak masalah. Yang penting sholat Id itu kita niatkan. Dalam hati boleh, dilafazkan nggak masalah. Yang penting sholat pagi Id 2 rakaat, pembedanya takbirnya, sudah, insya Allah cukup. Nggak perlu pakai khotib. Ustaz, bisa nggak pakai khotib via YouTube? Wah, ini belum ada dicontohin Ibu ya. Kalau pengen khutbah, habis sholat udah selesai. Nggak usah dimasukin khutbah virtualnya lewat YouTube. Beda. Wallahu a'lam. Ada doa-doa khusus untuk lebaran nggak Ustaz? Atau cuma doa sendiri aja? Iya, gimana Ibu? Afwan, tadi terputus-putus. Halo, Ibu Umaina, masih ada? Ada doa-doa khusus buat lebaran nggak Ustaz? Atau cuman doa-doa biasa yang seperti kita sholat hari-hari? Masya Allah, iya. Doa ketika Idul Fitr ini sepanjang kita nggak ada yang khusus Ibu, tapi mungkin yang paling banyak diucapkan di hari raya Idul Fitr ada, tapi nggak di dalam sholatnya. Ini doa yang ibu-ibu sudah pada hafal ya, gampang doanya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau pengen bawa ke sholat gimana Ustaz? Boleh. Setelah sholat berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah. Panjang, tapi intinya memohon agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita ketika di bulan Ramadan. Sholat kita, puasa, sedekah, zikir kita, tahajud kita, itu Allah terima semua. Jadi mungkin ini boleh doanya dibawa ke dalam sholat. Di luar sholat cukup taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini doa yang Nabi SAW perbanyak ketika di hari raya. Kalau yang khusus ketika sholatnya, wallahu alam, saya belum nemu Ibu. Tapi yang tadi insya Allah sudah mewakili. Barakallah Ibu. Nah, silakan Mbak Isna. Udah nggak ada yang tanya lagi? Ya. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet Duafa Hongkong. Konsultasi online 52982419. Yang terakhir, doa kepada Ustadz Muhammad Abdul Hafiz. Kami persilakan untuk memimpin doa. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, ibu rahimakumullah semua. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita ingatkan kembali, ini adalah jam-jam terakhir dari bulan Ramadan ya. Berarti belum asyar, mudah-mudahan di sana. Di saat bulan Ramadan, insya Allah termasuk salah satu dari 3 doa yang akan Allah ijabah. Maka mudah-mudahan doa kita di sore hari ini, silahkan ibu-ibu semua sesuaikan dengan niat masing-masing, dengan keinginan yang dicita-citakan, dengan harapan yang mungkin sudah lama diminta dari awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah permudah jalannya, Allah lindungi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jauhkan kita dari wabah ya. Apalagi ibu-ibu yang bekerja di sana. Allahu Akbar, sangat mulia derajatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai alasan nanti untuk membawa ibu-ibu semua masuk ke dalam surga. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala hal yang membuat ibu repot, susah payah, bingung. Mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusannya. Dan yang terpenting,
nggak terpenting, tapi kita semua butuh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita semua, ibu-ibu semua, saya juga, keluarga kita di tanah air dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu karunia dan pintu rahmatnya sebanyak-banyaknya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.